Ini adalah institut yoga yang bisa membuat orang cantik, tidak hanya melangsingkan tubuh. Siswa di sini dapat memutar tubuh mereka hingga 360 derajat. Tubuh yang lembut, posisi yang kokoh. Pria mana yang bisa menahan godaan ini? Dan wanita mana yang tak tergoda? Tapi tidak semua orang bisa masuk. Lokasinya tersembunyi, di gedung yang tidak ramai. Juga tak ada papan reklame. Jika tak diberitahu anggotanya, Anda tak bisa menemukan lokasinya. Sebagai murid baru, Hyojung juga mendapat info dari teman lamanya. Dia seorang pembawa acara belanja TV yang menjual pakaian. Tapi ketika orang baru, lebih muda dan cantik datang, posisi Hyojung terancam. Kebetulan, Hyojung bertemu Sun Hwa, teman sekelas lamanya sewaktu di sekolah. Ketika masih di sekolah, Sun Hwa adalah yang terbaik di kelas. Ternyata dia jadi secantik ini. Seluruh orang telah berubah secara drastis. Melihat cantiknya Sun Hwa, hati Hyojin jadi iri dan dengki. Ia mengetahui bahwa Sun Hwa berubah cantik karena ikut institut yoga. Hanya dalam 1 minggu, gadis jelek pun bisa jadi cantik. Jadi, Hyojung diperkenalkan oleh Sun Hwa tentang institut yoga. Ada 4 siswa bersamanya saat itu. Seorang gadis berponi, seorang aktris muda seksi, seorang gadis rambut pendek, dan seorang gadis pendiam dengan hati emas. Ditambah Hyojung, totalnya 5 orang. Mereka disambut oleh Nani, sang guru yoga. Nani menjelaskan bahwa untuk menjadi cantik, manusia perlu membuka kundalini dalam tubuh. Pendiri institut yoga, Kan Mi-hee, telah berhasil membuka kundalini. Itu sebabnya mereka bisa tetap muda dan cantik selamanya. Tentang seseorang bernama Kan Mi-hee, Hyojung tahu tentang dia. Dia bintang besar. Puluhan tahun berlalu, dia masih terlihat sama seperti ketika dia masih muda. Karena itulah institut yoga ini sangat terkenal. Tak diragukan lagi manfaatnya. Jadi dia seperti bukti hidup. Kelima siswa harus melalui pelatihan seminggu. Hanya siswa terbaik yang bisa bertemu dan belajar dengan Kan Mi-hee. Untuk mencapainya, para siswa siap untuk berlatih keras. Tapi yang mengejutkan, kelas yoga ini sama sekali tidak mudah. Hanya setelah 3 hari latihan, wanita berambut pendek tewas di kamar mandi. Institut yoga ini mengklaim bisa memberi kecantikan dengan cepat. Tetapi para siswa harus mengikuti 4 aturan. Pertama, ponsel akan disita. Tak ada kontak dengan dunia luar. Kedua, dilarang makan tanpa izin. Ketiga, tidak mandi dalam waktu 1 jam setelah latihan. Keempat, tidak boleh bercermin. Masing-masing aturan ini tidak terlalu berat. Namun para siswa baru ini belum tahu. Jika melanggar aturan, akan mengalami kejadian mengerikan. Pada hari ketiga itu, wanita berambut pendek, kurang dari sejam setelah latihan merasa tubuhnya gatal-gatal. Dengan cuek, dia berniat mandi di kamar mandi. Saat itulah hal mengerikan terjadi. Semua lampu di kamar tiba-tiba padam. Kemudian cairan hitam terus mengalir dari dinding. Ketika tubuh wanita rambut pendek itu basah oleh cairan hitam, tirai kamar mandi melilit tubuhnya dengan erat. Ia mencoba berteriak dan berusaha melepaskan diri. Akhirnya dia jatuh ke lantai, kesakitan dan terengah-engah. Sebelum dia bisa pulih, dari tulang selangka ke lehernya muncul luka menganga. Lukanya sangat parah. Ketika Hyojung dan para gadis tiba, wanita rambut pendek itu sudah menjadi mayat kaku. Mereka sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan Nani, sang guru yoga, menyuruh para siswa kembali ke kamar. Dia akan mengurus masalah ini. Nani juga mengingatkan bahwa setiap orang harus patuh aturan. Kejadian ini mengejutkan orang banyak. Para siswa masih terus memikirkan kematian temannya. Namun tak ada yang sadar ada siswa lagi yang melanggar aturan. Ketika wanita rambut pendek mandi, si gadis berponi mulai merasa gila karena lapar. Dia menatap Hyojung dan berkata bahwa tubuh Hyojung terlihat lezat. Pikiran ini sangat mengganggu si gadis berponi. Dia merasa bahwa dia pasti lapar dan gila. Jadi dia mengabaikan aturan. Ia berlari ke kafetaria dan mencari makanan. Namun, di sana tidak ada apa-apa selain air mineral. Gadis berponi itu coba untuk tenang dan bermeditasi, tapi tidak terlalu berhasil. Yang tersedia hanyalah air mineral. Itu sama sekali tak memuaskan. Dia pun berdoa ke Tuhan agar diberi makanan, walaupun hanya sedikit. Saat dia berdoa, hidungnya bergerak. Dia benar-benar mencium bau makanan. Ia langsung membuka matanya. Sepertinya doanya terkabul. Meja itu penuh dengan semua jenis makanan. Mata wanita itu berbinar. Segera meraih makanan dan memakannya dengan lahap. Ketika selesai makan, dia mendengar tuasnya si gadis berambut pendek. Ketika semua orang bingung melakukan apa, gadis berponi itu justru sinis. Dia berkata tuasnya gadis rambut pendek adalah hal baik, karena musuh mereka jadi berkurang. Untuk menjadi siswa terbaik dari orang yang pemalu dan ceria, gadis berponi itu sangat berubah menjadi sangat lantang dan vokal. Dan yang lebih aneh adalah, gadis berponi ini biasanya dekat dengan gadis tewas.
Kini dia malah tidak menghormati jasadnya. Hyojung merasa heran. Ada apa dengan gadis berponi itu? Tapi sebelum dia bisa memecahkan misteri, orang lain sedang dalam masalah. Kita semua tahu kita tak bisa bercermin di kegelapan. Tapi apakah tidak bisa bercermin di kelas yoga juga? Sebagai seorang aktris, dia tidak bisa untuk tidak bercermin. Sungguh cobaan yang sangat berat. Hari ini aktris itu tak tahan lagi dengan hal ini. Jadi dia pergi mencari cermin. Dia ingin melihat apakah beberapa hari terakhir ini, dia menjadi lebih cantik. Niatnya itu diketahui teman-temannya. Semakin banyak orang mati, semakin sedikit musuh yang mereka miliki. Melihat si gadis aktris mencari cermin, teman-temannya diam-diam menaruh cermin kecil di sekitar gadis aktris. Tapi anehnya, gadis itu tidak mengetahuinya. Namun ketika gadis aktris itu kembali memikirkan cermin lagi, sebuah cermin besar muncul. Aktris itu puas mengagumi wajahnya yang cantik. Tapi kemudian dia tiba-tiba mendengar teriakan. Dia melihat ke belakang dengan ketakutan. Tidak ada apa-apa. Saat dia menoleh lagi, cermin di depannya hilang. Aktris itu tampak bingung. Ketika dia ingin pergi, cermin itu muncul lagi. Hanya saja, orang di cermin bukan lagi bayangannya. Namun, itu adalah wajah lamanya beberapa tahun lalu. Aktris itu sangat ketakutan dan berteriak. Lalu, dia diseret ke kegelapan. Rekannya, si gadis pendiam begitu senang. Tapi kesenangan itu tidak berlangsung lama. Cermin kecil yang dia tempatkan di awal meluncur ke kakinya dengan sendirinya. Gadis itu tidak berani melihat ke cermin. Tapi tiba-tiba ia terseret ke kegelapan. Hanya dalam beberapa hari, tinggal 2 orang tersisa. Hyojung akhirnya memilih mundur. Dia berusaha menelpon suaminya. Tapi setelah beberapa saat, panggilan itu putus. Secara tiba-tiba, Hyojung sangat takut dan ponselnya jatuh. Tiba-tiba ada telepon masuk ke ponselnya. Namun, gadis berponi tiba-tiba muncul dan meraih ponsel. Dia memergoki Hyojung melanggar aturan dan langsung berlari mencari Nani untuk melaporkan Hyojung. Tapi Nani tak bisa ditemukan dimanapun. Alih-alih terus mencari, dia malah lapar. Dia tidak bisa menahan rasa laparnya sehingga dia menuju kantin mencari makan. Dia pikir akan banyak makanan di sini. Tapi kemudian dia melihat dirinya yang dulu di sini. Yang lebih mengerikan adalah makanan yang dulu ia makan. Semua makanannya ternyata busuk dan berulat. Bahkan hamsternya pun ia makan. Gadis itu benar-benar lemas dan menyadari apa yang telah ia makan kala itu. Dia muntah dan tiba-tiba tubuhnya mulai bernanah dan melepuh. Dia pun tewas dan tersungkur ke lantai. Pelatihan sudah selesai dan hanya Hyojung yang tersisa di sana. Sesuai kesepakatan awal, dia bisa bertemu Kan Mi-hee. Tapi saat itulah Hyojung menyadari bahwa Kan Mi-hee sama sekali bukanlah manusia. Dia adalah iblis yang lahir dari jiwanya. Pertama, iblis mengambil alih tubuhnya. Saat tubuhnya mulai membusuk dan tak segar, iblis mengambil jiwa lainnya yaitu Sun Hua dan berpura-pura memakai identitas itu. Sehingga bisa menipu Hyojung. Karena target iblis berikutnya adalah tubuh Hyojung. Guru Nani, dia dulunya adalah seorang aktris. Setelah tahu bahwa iblis hidup dalam dirinya, Nani memilih menjadi pelayannya meskipun Nani sempat berkhianat. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh iblis. Melihat semua ini, Hyojung bergegas melarikan diri. Dia bergegas berlari ke arah cahaya. Akhirnya lolos dari gua iblis. Tapi Hyojung merasa ada yang aneh. Dia dikelilingi oleh siswa yang meninggal. Gadis berambut pendek. Aktris. Gadis berponi. Hyojung ketakutan, dan matanya tiba-tiba menghitam. Dia ternyata tidak bebas sama sekali. Jiwanya terperangkap di tubuhnya. Dan yang mengendalikan tubuhnya adalah iblis dari Institut Yoga. Iblis memberitahunya bahwa Hyojung telah menukar jiwanya dengan kecantikan. Kecantikan itu akan menyinari iblis. Selama ini Hyojung mempercantik diri ternyata hanya untuk iblis. Di balik kecantikannya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di jiwanya. Jadi, alih-alih mencoba membuat diri Anda terlihat cantik, mengapa tidak memperkaya diri Anda sendiri? Indahkanlah jiwamu bukan fisikmu. Kulit akan menua pada akhirnya, tapi jiwamu akan tetap bersamamu selamanya.